Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didit Prasetyo Nugroho, dosen program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Madung, Malang. Pada poin pengajaran, mata kuliah yang akan saya jelaskan pada video ini adalah mata kuliah fotografi dengan kode mata kuliah SDV 2101. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual semester 3 dengan bobot sebanyak 4 SKS. Tujuan dari mata kuliah fotografi ini adalah mahasiswa mampu memahami pengetahuan, prinsip atau dasar dan praktik fotografi baik secara teknis maupun estetis, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dasar dan praktik tersebut dalam bentuk karya portofolio fotografi serta pameran buku fotografi. Deskripsi dari mata kuliah fotografi ini adalah untuk membekali mahasiswa agar memahami prinsip-prinsip dasar, konsep berkarya, serta aplikasi praktis pemotretan hingga presentasi karya dalam bentuk portofolio dan atau berpameran karya fotografi. Adapun materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah fotografi ini meliputi sejarah fotografi, segitiga exposure, pencahayaan, sudut pandang, komposisi, foto indoor, foto outdoor, serta portofolio buku fotografi. Mata kuliah fotografi ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian akhir semester. Dan pada beberapa pertemuan akan diadakan kuis kecil sebanyak 4 kali dengan bobot 5% dan kuis besar sebanyak 4 kali dengan bobot 10%. Adapun untuk ujian akhir semester, mahasiswa diberikan bobot nilai sebanyak 40%. Dalam materi pembelajaran, hal-hal yang akan dipelajari adalah pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga akan diberikan materi tentang pengetahuan dasar fotografi seperti sejarah fotografi, perkembangan fotografi, pencahayaan dalam fotografi, angle foto, komposisi fotografi, dan type of shoot. Pada pertemuan keempat akan diisi materi segitiga exposure. Di pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh adalah materi praktikum fotografi indoor meliputi foto produk, makanan, dan model. Pada pertemuan ke-8, 9, 10, dan 11 akan dilaksanakan praktikum fotografi outdoor seperti foto arsitektur, olahraga, alam, dan candid. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13 akan dilaksanakan presentasi dan diskusi tentang hasil foto yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Di sini, mahasiswa harus melakukan presentasi konsep dan teknik yang dilakukan pada saat membuat foto yang telah ditugaskan. Di pertemuan ke-14 dan ke-15, mahasiswa mulai menyusun portofolio karya dan disusun menjadi sebuah buku fotografi. Kemudian, di pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester dengan membuat pameran karya fotografi dan portofolio buku fotografi. Demikian yang dapat dijelaskan untuk mata kuliah fotografi di program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Madung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang segitiga exposure. Itu akan saya share untuk materinya. Jadi segitiga exposure ini adalah salah satu materi wajib yang perlu diketahui oleh kalian yang sedang belajar tentang fotografi. Itu tadi adalah materi dasar dan wajib diketahui serta harus dipahami. Jadi segitiga exposure adalah salah satu materi wajib dalam fotografi. Kira-kira exposure itu apa? Apakah ada yang tahu dan apakah sudah pernah mengetahui atau mendengar tentang exposure? Mungkin ada yang tahu dari kalian? Ya, jadi exposure ini adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke medium, bisa film atau sensor gambar. Kalau dulu ketika zaman kamera ini masih analog, itu cahaya yang masuk dari lensa itu jatuhnya ke medium film. Tapi kalau sekarang sudah digital, masuknya ke sensor. Jadi dari banyaknya cahaya tersebut, maka akan menentukan seberapa terang atau gelap gambar yang dihasilkan dari kamera. Jadi foto kita apakah terlalu gelap atau terlalu terang ini tergantung dari bagaimana kita mengatur exposure-nya, seperti itu. Jadi contohnya kalau kita memotret, kita harus
bisa mengatur nantinya foto ini terlalu gelap atau terlalu terang atau sudah pas kayak itu. Jadi kita harus bisa mengatur exposure-nya dari teori segitiga exposure itu. Jadi hal-hal yang mengendalikan foto kita atau yang menghasilkan foto kita ini secara pencahayaan ini pas itu dari ketiga hal ini, ada ISO, aperture, dan shutter speed. Jadi kita harus tahu hitungan mana yang harus kita pilih agar mendapatkan foto dengan pencahayaan yang baik, yang pas. Di sini adalah tingkat sensitivitas sensor yang ada di kamera terhadap cahaya. Jadi kalau kalian mengatur di kamera itu ada yang namanya ISO. Jadi biasanya ISO ini ditentukan dari angka yang sudah baku, yang sudah ditentukan. Dan semakin besar angkanya, semakin terang pula foto yang dihasilkan. Itu juga sebaliknya. Jadi kalau kita memakai ISO yang kecil, biasanya 100, ini warnanya akan rapat. Ya. Warna-warna yang dihasilkan akan rapat. Tapi kalau kita menentukan ISO-nya dengan nilai yang besar, dia akan noise, ada noise-nya, ada bintik-bintik di fotonya. Kerapatan warnanya akan lebih merenggang. Nah, penggunaan ISO ini, jika kita menggunakan ISO yang kecil, maka hasil fotonya atau cahaya yang masuk ini lebih sedikit. Karena dia material warnanya rapat, dia akan semakin gelap. Tapi kalau ISO-nya besar, dia akan semakin terang. Jadi kalau ingin memotret di malam hari atau di tempat-tempat yang gelap, kita bisa menggunakan ISO yang lebih tinggi. Tapi kalau di tempat yang terbuka dan terang, kita bisa menggunakan ISO yang rendah untuk mengejar hasil yang warna yang rapat. Oke. Ya, penggunaan ISO tadi di ISO 100 hingga 200 pada daylight atau cahaya di siang hari dengan cahaya yang terang, ISO 200 hingga 400 pada saat indoor atau dalam ruangan dengan cuaca yang terang juga, atau di luar ruangan ketika mendung. Jadi kita membutuhkan masukan cahaya yang lebih banyak. Kemudian penggunaan ISO 400 hingga 400 jika kalian berada di dalam ruangan dan menggunakan lampu tambahan atau flash. Kemudian untuk ISO 800 hingga 1600 ini digunakan untuk di dalam ruangan yang gelap di waktu siang hari gitu. Kemudian untuk penggunaan 1600 hingga 3200 untuk indoor pada malam hari, dan penggunaan ISO 3200 ke atas untuk jika kalian berada pada tempat yang sangat gelap. Mungkin ketika di gunung atau di tempat-tempat yang tidak ada cahaya sama sekali, bisa menggunakan ISO 3200 ke atas. Jadi ini adalah penggunaan ISO untuk kondisi pada saat kita memotret. Ini bedanya. Jadi kalau kita menggunakan ISO 100, dia akan cenderung gelap, dan jika menggunakan ISO 1600 dia akan lebih gelap, tetapi kepadatan warnanya berbeda. Yang perlu dipahami adalah menggunakan ISO ini adalah keputusan yang pertama ketika kalian akan memotret. Jadi ketika kalian harus tahu lokasi, tahu kondisi cuaca, baru kita tentukan ISO. Contohnya kita akan memotret di luar ruangan, memotret landscape. Nah, kita pergunakan ISO kecil-kecilnya, gitu. Jadi 100 atau 200 untuk ISO-nya. Baru kita nanti menentukan shutter speed dan aperture-nya atau diafragmanya, gitu. Itu untuk ISO. Jadi kita harus tahu bagaimana menggunakan ISO untuk apa, atau dalam kondisi seperti apa. Baik, yang kedua ada aperture. Aperture ini mengatur seberapa banyak cahaya yang bisa masuk ke dalam kamera melalui lensa. Jadi biasanya kita buka dengan bukaan lensa, dan di sini juga aperture ini ditentukan oleh angka-angka yang baku. Nah, di lensa kalian ini
biasanya ada angka-angka yang tertulis, ada disimbolkan dengan F dan garis, tanda garis. Jadi F kecil 2,8, F4, F5,6 dan seterusnya. Biasanya dikalikan 2 biasanya. Atau ada beberapa lensa yang khusus seperti lensa fix itu dia biasanya 1,4 atau 1,8. Nah, itu tergantung dari masing-masing lensa yang dipakai. Seperti itu. Jadi untuk kalau lensa angkanya kecil, bukaannya dia akan besar. Nah, ketika angkanya semakin besar, dia bukaan lensanya akan semakin kecil. Efeknya apa? Efeknya ketika angkanya besar, ketajaman gambarnya akan berkurang, akan tipis. Nah, ketika F-nya besar, maka akan lebih besar juga untuk ketajaman gambarnya, kayak gitu. Nah, area yang tidak fokus ini biasanya disebut dengan bokeh, gitu ya. Jadi untuk bukaan diafragma yang kecil, dia akan menghasilkan efek bokeh atau efek tidak fokus di belakang area, seperti itu. Nah, ini biasanya akan menentukan titik fokus dari objek yang akan kita foto. Seperti ini, jika menggunakan bukaan yang besar dengan angka yang besar, dia akan membuat efek fokus di banyak tempat. Nah, ketika efek kecil, bukaannya kecil, dia akan ada efek turunnya. Nah, biasanya untuk bukaan yang angka yang besar, dia akan menyerap cahaya lebih sedikit, gitu. Seperti kalau kalian ingin memotret landscape, kita harus membuat bukaan dengan angka yang besar, bukan besar, jadi semuanya bisa fokus. Tapi kalau ingin memotret makro, kita harus membuat bukaan kecil dengan angka yang kecil sehingga fokusnya hanya sedikit. Angkanya kecil tetapi bukaannya besar. Jadi kalau diafragma atau aperture ini dia kebalik dia. Bukaannya besar tapi angkanya kecil. Kalau bukaannya kecil dia angkanya besar. Nah, itu harus jangan sampai ketukar dia. Efeknya adalah ketika angkanya kecil, bukaannya besar, cahaya yang masuk akan lebih banyak. Tapi ketajaman gambarnya akan lebih tipis. Nah, kalau angkanya besar, bukaannya kecil, ya ketajaman gambarnya akan merata, seperti itu. Ya, jadi jika angka bukaan aperture atau diafragma semakin besar, maka akan membuat deep of field atau depth semakin tinggi. Sebaliknya jika angka aperture kecil, maka ketajaman gambar akan tipis dan menimbulkan efek bokeh. Jadi setelah kalian menentukan ISO berapa, kemudian menentukan bukaan diafragmanya. Jadi harus mengetahui besaran cahaya yang masuk pada kamera kita nantinya seberapa besar. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah shutter speed. Shutter speed ini adalah seberapa cepat kamera mengambil gambar yang berefek dengan cahaya yang masuk ke kamera juga. Jadi semakin cepat shutter speed-nya yang kita atur, maka semakin sedikit pula cahaya yang masuk. Begitu pula sebaliknya. Jadi shutter speed ini kecepatan kaca dalam bodi kamera untuk mengambil gambar atau menyerap cahaya. Nah, kalau shutter speed-nya rendah, biasanya ditandai dengan 1 per berapa gitu. Kalau rendah dia akan menghasilkan gambar yang ngeblur. Kalau cepat dia akan menimbulkan efek freeze pada objeknya. Begitu. Nah, kalian bisa juga menggunakan efek cahaya dari kendaraan dan menggunakan shutter speed yang rendah atau low speed. Nah, ini juga kita harus menggunakan tripod ya, tripod untuk
ketika memotret dengan shutter speed yang rendah. Jadi efek-efek cahaya yang lewat ini bisa terekam menjadi garis. Nah, kalau kita nggak memakai tripod, getaran kamera pada tangan itu akan menimbulkan gambar yang shaking gitu. Gambarnya terlihat bergoyang. Jadi kita harus menggunakan tripod, dan kalau bisa, kalau shutter speed-nya sangat rendah, bisa menggunakan timer. Karena pada saat kita memencet tombol shutter itu ada sedikit getaran yang dihasilkan. Jadi gambarnya bisa menjadi shaking. Ini juga ketika ingin memotret benda yang bergerak, kita bisa menggunakan kecepatan shutter speed rendah. Jadi efeknya bisa seperti ini, bisa ada garis-garis gerakan. Nah, kalau ini menggunakan shutter speed yang tinggi, jadi kecepatan kameranya sangat tinggi. Ini biasanya 1/1000 ke atas ya, untuk menciptakan gambar yang terlihat membeku seperti itu, seperti gerakan pada burung, sayap serangga dan sebagainya, atau mungkin menghasilkan cipratan air. Ini menggunakan shutter speed yang tinggi. Nah, efek pada cahaya adalah ketika menggunakan shutter speed rendah, maka cahaya yang masuk akan lebih banyak karena kemampuan dari mirror kamera ini lambat, sehingga cahaya yang masuk lebih banyak. Nah, ketika kita menggunakan shutter speed yang tinggi, dia akan semakin gelap. Seperti itu. Nah, makanya kita harus bisa menentukan kombinasi ketiga exposure tadi untuk melakukan pemotretan yang baik. Gitu. Nah, ini adalah rangkuman dari segitiga exposure, bagaimana efek yang dihasilkan. Ketika bukaannya kecil yang ditandai dengan angka yang besar, dia akan menimbulkan ketajaman gambar atau deep of field yang tinggi. Sebaliknya ketika bukanya besar atau angkanya kecil, dia akan sedikit atau lebih kecil atau lebih tipis titik fokusnya, ketajaman gambarnya. Jika shutter speed tinggi, dia akan membekukan objek. Semakin rendah shutter speednya akan membuat objek terlihat bergerak atau hampir hilang. ISO juga, ketika ISO kita lebih kecil, ketajaman gambarnya atau kerapatan warnanya lebih banyak, dan ketika ISO yang kita gunakan tinggi, kerapatan warnanya akan berkurang dan menimbulkan noise atau bintik-bintik pada gambar kita. Nah, contohnya foto ini menggunakan yang pertama menggunakan ISO 200, yang artinya kerapatan warnanya tinggi, sehingga warnanya cahaya masuk sedikit. Karena ini di luar ruangan, kita menggunakan ISO rendah atau nilainya. Nah, untuk speednya kita menggunakan 1/50 dan aperturnya menggunakan 2,8, sehingga ketajaman gambarnya sedikit lebih banyak. Ya. Kita bandingkan dengan yang ketiga, dia menggunakan ISO 200 karena berada di luar ruangan, menggunakan karena dia ingin menghasilkan gambar yang fokusnya banyak, dia harus menggunakan bukaan aperturnya besar 11 ya, karena ISO 200 dan diafragma 11 ini menghasilkan gambar yang gelap. Dia membutuhkan banyak cahaya yang masuk dari shutter speed, makanya dia memakai 0,3 untuk shutter speednya. Nah, ini harus menggunakan tripod. Nah, ini adalah hitungan ideal ketika kita ingin membuat foto yang secara pencahayaan standar atau normal. Ini juga kita harus bisa tahu, atau kita harus mempunyai tujuan foto kita mau dibuat kayak gimana. Ketika di luar ruangan, ya kita harus memastikan memakai ISO yang paling kecil.
Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah setting ISO. Oke, sebagai penutup adalah tips menggunakan segitiga exposure atau triangle exposure. Yang pertama selalu menggunakan ISO dengan angka yang paling kecil. ISO yang kecil maka foto akan terlihat lebih bersih dan tidak menimbulkan grainy atau noise. Kemudian warna yang ada dalam foto juga akan lebih keluar. Dan untuk pengambilan foto outdoor kita harus memilih ISO di antara 100 hingga 400 ya. Untuk indoor bisa menggunakan 400 hingga 3200 dan dalam kondisi gelap bisa menggunakan angka yang paling besar 1600 ke atas gitu. Ya, kemudian shutter speed yang lambat bisa membuat foto menjadi goyang atau shaking karena tangan yang menggenggam kamera sangat sulit biasanya untuk tidak bergerak. Jadi kita harus menggunakan tripod. Kemudian ketiga, untuk menggunakan shutter speed yang lebih cepat, kita harus menggunakan aperture yang lebih besar, ISO lebih tinggi. Dan begitu cahaya yang masuk juga bisa mencukupi dalam pengambilan foto. Itu 3 tips dalam menggunakan segitiga exposure. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari materi ini? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Apakah sudah dipahami? Karena ini adalah merupakan sebuah materi dasar kita memotret. Kita sudah tahu komposisi, tahu angle, tahu tipe-tipe shoot, itu kita harus bisa mengatur kamera kita agar memotret gambar dengan lebih baik lagi.